Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update edisi Kamis 17 Juli 2025 bersama saya Fiorena Jeretno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten dan juga kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Langsung dari sumbernya untuk Anda, salah satunya informasi mengenai puluhan Chromebook yang dibawa ke tempat servis komputer di Kabupaten Bulukumba. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Sambah dari Kabupaten Bulukumba. Selamat sore rekan Sambah. Tribun Timur dan selamat sore pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, baik. Dapat disampaikan lantas mungkin update dari Kabupaten Bulukumba sendiri sebenarnya kendala utama dari para guru-guru kemudian yang membawa Chromebook tersebut ke tempat servis laptop seperti apa kemudian kendalanya? Silakan. Baik, jadi memang beberapa hari terakhir ini yang menjadi perbincangan di lingkungan pendidikan atau di lingkup sekolah di sejumlah daerah termasuk di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, di mana peralatan perangkat komputer, laptop seperti Chromebook yang merupakan bantuan dari Kementerian Pendidikan Nasional Pusat yang diberikan kepada sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Bulukumba. Hampir seluruh sekolah mendapatkan program itu, dan namun kendalanya saat ini adalah para guru. Beberapa ada puluhan sekolah yang tidak bisa memanfaatkan dengan baik, dan sejak tahun berdasarkan informasi yang kami peroleh dari para pengusaha servis komputer atau pengusaha komputer di Kabupaten Bulukumba menyampaikan bahwa para guru-guru yang tidak bisa menggunakan aplikasi dari Chromebook itu, mereka membawa ke toko tempat servis untuk dibenahi aplikasinya. Hanya saja kendalanya tetap sama, pihak servis komputer tidak bisa memperbaiki atau membenahi ataupun mengganti aplikasi yang ada karena itu sudah menjadi bawaan dari peralatan tersebut atau Chromebook tersebut, sehingga tidak bisa digunakan dan mereka kembali untuk membawa ke rumah ataupun ke sekolah. Karena kendala dari para guru ini dianggap sangat ribet karena tidak sesuai dengan yang biasa gunakan, aplikasi yang mereka gunakan. Dan itu pun juga jika peralatan itu mendapatkan signal atau wifi yang bagus. Dan kita ketahui di daerah-daerah seperti di Kabupaten Bulukumba itu banyak daerah yang tidak bisa dijangkau dengan saluran internet atau wifi, sehingga inilah yang menyebabkan juga salah satu penghambat bantuan tersebut tidak bisa atau tidak dapat maksimal digunakan karena harus terhubung langsung, sementara kondisi geografis di Kabupaten Bulukumba tidak semuanya sama. Banyak daerah pegunungan maupun daerah lembah, bahkan ada di wilayah pulau. Dan hal inilah yang menjadi salah satu penghambat dari tidak maksimalnya digunakannya dengan peralatan itu, Mbak Apio. Dengan para guru atau juga mungkin secara teknis terkait keluhan terhadap Chromebook itu sendiri, seperti apa kemudian yang ingin disampaikan, dan apakah mungkin hingga saat ini apakah hanya dari di counter tempat servis laptop saja yang Anda himpun informasi ini, atau juga seperti apa mungkin komunikasi lebih lanjutnya? Baik, jadi selama 2 hari ini kami mendapatkan juga informasi dari beberapa guru dan menyampaikan hal yang sama. Dan juga kami berbicara langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, Bapak Andi Boyon Saputra, juga menyampaikan hal yang demikian. Dia menyampaikan bahwa sebetulnya peralatan itu cukup bagus digunakan karena membantu asesmen dari mata pelajaran atau bahan ajar yang akan diterapkan di dalam sekolah atau di ruangan untuk proses belajar mengajar. Namun salah satu kendalanya memang karena jika daerah itu tidak dilengkapi atau sekolah itu tidak dilengkapi dengan jaringan internet, maka ini menjadi penghambat utama karena harus terhubung dengan server yang ada
aplikasi yang ada di Kementerian Pendidikan Nasional yang ada di pusat. Seperti itu penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, Bapak Andi Boyon Saputra. Kemudian lebih lengkapnya dari penjelasan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, tentu ia sampaikan selain dari minusnya dari Chromebook ini, tentu ada nilai plusnya. Nah, apakah kemudian lebih besar nilai plus dari nilai negatif yang ada dari Chromebook ini menurut Kepala Dinas? Ya, manfaatnya cukup bagus jika ditunjang dengan pemanfaatan atau aplikasi yang baik yang dapat diketahui oleh para guru maupun siswa. Dan karena dapat membantu mengarahkan bahan ajar atau bahan mata pelajaran di setiap ruangan, misalnya di rencana pembelajaran itu bisa terarah dengan baik. Namun jika tidak dipahami atau tidak didukung dengan sarana atau fasilitas, maka saja peralatan itu di sekolah mereka atau di rumah mereka. Bahkan ada yang disimpan satu biji ini di di tempat komputer yang kami tempati saat ini, Mbak Pio. Kemudian dari Direktur Polewali Komputer yang di mana lokasi Anda saat ini melaporkan, rekan Samba, tentu kita ingin menanyakan juga mengenai pengadaan dari Chromebook ini sejak tahun berapa, khususnya di Kabupaten Bulukumba? Ya, ini mulai dari tahun 2021. Untuk bersamaan pada waktu itu, dan kita sedang dilanda dengan COVID dan tujuannya mempermudahkan pembelajaran dari baik secara online yang dilakukan oleh para guru. Itu tujuannya, dan hingga pada tahun 2025 ini masih keluar masih ada juknisnya, namun belum dapat dilakukan karena program Chromebook ini sementara berproses hukum yang ada di Kementerian Republik Indonesia saat ini, sehingga informasi yang kami peroleh belum dapat berjalan dengan baik kembali dengan program ini, Mbak Vio. Lantas mungkin rekan Samba, untuk lebih lengkapnya kita ingin juga kemudian berdialog atau juga berdiskusi langsung dengan Direktur Polewali Komputer yang saat ini di mana lokasi Anda melaporkan, ada Bapak Yusman Wahab, benar demikian? Boleh kita komunikasi langsung? Baik. Di belakang kami ini ada Bapak Direktur. Halo Mbak, selamat sore. Ya, selamat sore Pak Yusman. Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Ini kita mau menanyakan mungkin sedikit banyak ya menyoal kemudian memang lagi hangatnya membahas soal produk atau juga program yang digagas oleh Kementerian Pendidikan ya di tahun sejak pandemi ini. Nah, kemudian menjadi pertanyaan besar kemudian pada saat ini apakah masih berlangsung juga para guru untuk membawa Chromebook tersebut ke tempat servis khususnya di lokasi Bapak ini? Terakhir tahun kemarin 2024 masih ada beberapa guru yang datang membawa ke toko untuk dilakukan penggantian software atau penginstalan program Windows, karena Chromebook tersebut kan tidak menggunakan operating system Windows. Yang ada itu hanya masuk begitu dinyalakan masuk Google Chrome, butuh internet untuk login gitu. Pak, mengenai jenis kendala yang disampaikan oleh Bapak ini mungkin terkait Chromebook itu sebenarnya permasalahannya ada di mana nih Pak? Apakah mungkin hanya butuh internet saja atau mungkin software yang tidak diketahui cara penggunaannya, atau mungkin ada yang lain lagi nih Pak jenis kendalanya? Kalau kendalanya sampai guru-guru dan kepala sekolah datang membawa Chromebook, yang pertama itu dia tidak bisa menggunakan karena ini harus terhubung dengan internet. Yang pertama. Yang kedua, karena ini barang, namanya barang baru, dan mungkin
menurut mereka asing karena selama ini kebiasaannya ini para guru menggunakan program operating system Windows, maka dia akan rencana mengganti software Chromebook tersebut. Tapi karena itu Chromebook tidak bisa diinstalkan program Windows karena memang di dalam mesinnya sudah terproteksi dengan Chromebook tersebut, begitu. Jadi kita tidak terima proses untuk servisnya, meskipun di awal tahun 2021, 22 itu sampai ratusan unit guru-guru datang ke sini membawa dia punya Chromebook untuk diinstal ulang, dijadikan operating system Windows, tapi memang Chromebook tersebut tidak bisa dirubah dia punya operating system, begitu Mbak. Pak Yusman mungkin boleh bantu kita juga agar lebih paham juga nih perbedaan dari Chromebook itu sendiri, kemudian dari operation system Windows itu sebenarnya letak perbedaannya ada di mana nih Pak? Kalau laptop yang umum dijual yang ada di pasaran sampai saat ini itu kan menggunakan operating sistemnya Windows. Jadi mungkin para guru-guru yang selama ini menggunakan operating system Windows itu memang agak mudah. Sedangkan Chromebook ini operating sistemnya itu harus dia running pada saat dia dapat jaringan internet koneksi. Kalau tidak ada koneksi internet, tidak bisa login karena pada saat dinyalakan dia langsung minta login koneksi internet. Kalau Chromebook tersebut, kalau laptop biasa kan tanpa internet sudah bisa digunakan untuk keperluan pengetikan kah, desain kah. Kalau Chromebook memang tidak bisa digunakan sama sekali tanpa internet. Jadi itu yang menjadi perbedaan, Mbak. Dari sudut pandang Pak Yusman nih, kita mau mendengar juga. Kemudian menurut Pak Yusman, apa yang menjadi alasan dari Kementerian Pendidikan pada masa itu di tahun 2020-2021 itu memilih produk Chromebook ini dibandingkan Windows, Pak? Kira-kira menurut Pak Yusman karena alasan apa nih, Pak? Kan saat itu kalau tidak salah zaman pandemi COVID-19, siswa sekolah kan saat itu diliburkan. Kayaknya memang tujuannya untuk mempermudah siswa belajar dari rumah. Itu tujuannya. Kayaknya seperti itu. Cuman mungkin pemikiran pemerintah seperti itu. Tapi kondisi di lapangan tidak seperti itu. Karena di zaman pandemi saat itu memang kan siswa belajar di rumah. Untuk itu barangkali Mbak. Dari Pak Yusman sendiri mungkin mempunyai atau memiliki solusi yang bisa diterapkan agar Chromebook ini bisa digunakan secara efektif mungkin di daerah dengan akses internet yang terbatas, Pak? Adakah mungkin solusi yang bisa ditawarkan selain mungkin harus punya akses yang memang memadai? Kalau sejauh ini Mbak, yang saya periksa dari beberapa ratus unit yang pernah guru dan kepala sekolah yang bawa ke toko, pihak kita toko tidak bisa melakukan suatu terobosan lain karena ini Chromebook tersebut terproteksi berbeda dengan laptop kebiasaan, laptop yang banyak di pasaran, dia punya software. Jadi kalau ini Chromebook memang kayaknya didesain khusus memang khusus untuk materi pembelajaran. Untuk seperti itu, Mbak. Dari Pak Yusman nih, kita ingin juga mendengarkan saran Pak Yusman kepada pemerintah atau juga Kementerian Pendidikan mungkin untuk meningkatkan efektivitas penggunaan Chromebook, apakah mungkin mengganti Chromebook ini menjadi operation system Windows atau mungkin seperti apa Pak sarannya? Kalau saya sih bagusnya ini kan Chromebook ini diganti saja dengan laptop yang berbasis operating system Windows.
supaya yang pertama memudahkan para pemakai, siswa, termasuk guru apa segala macam dalam menerapkan materi pembelajaran. Karena sejauh ini laptop yang menggunakan operasi sistem Windows dianggap lebih mumpuni atau lebih mudah lah kalau bisa. Jadi berharap kepada pemerintah ini laptop kalau memang ada bantuan kepada sekolah atau ke siswa, saya rasa kalau bisa yang menggunakan operasi sistem Windows saja, tidak usah yang berbasis Chromebook, karena sudah terbukti banyak siswa dan guru yang tidak bisa mengoperasikan barang tersebut. Demikian, Mbak. Terima kasih Pak Yusman atas informasinya di sore hari ini, Pak. Mohon izin boleh saya kembali berdialog atau juga meminta informasi lebih lengkap dari rekan Samba, ya. Baik, rekan Samba. Terima kasih Pak Yusman, ya. Rekan Samba, lantas mungkin kalau dari penjelasan oleh Pak Yusman kemudian dapat disampaikan untuk di Bulukumba sendiri, daerah mana saja nih di Bulukumba yang paling terdampak mengenai keterbatasan akses internet saat ini? Ya, informasi yang kami peroleh Mbak Pio, itu hampir seluruh wilayah kecamatan yang tersebar yang ada di Kabupaten Bulukumba ada 10 kecamatan, dan hampir wilayah-wilayah kecamatan itu ada semua mengadukan di tempatnya Pak Yusman atau di Polewali Komputer yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Mbak Pio. Rekan Samba sempat menyampaikan bahwa dari Kepala Dinas Pendidikan dari Kabupaten Bulukumba sendiri kan mempunyai atau melihat dampak positif dari adanya Chromebook ini, yakni untuk kebermanfaatan untuk asesmen online. Nah, apakah rekan Samba mungkin sudah mendapatkan informasi mengenai guru yang memang benar-benar sudah berhasil menerapkan atau memanfaatkan ini? Gimana Mbak Pio? Iya, salah satu poin plus dari adanya Chromebook ini adalah untuk membantu asesmen online. Itu kan berdasarkan penyampaian atau tuturan dari Kepala Distrik Kabupaten Bulukumba, rekan Samba. Nah, berdasarkan yang berhasil Anda himpun, apakah benar-benar sudah ada guru yang berhasil memanfaatkan teknologi ini? Iya, ada beberapa guru yang menurut informasinya menyampaikan bahwa sebetulnya cukup bagus program ini jika aplikasinya dikuasai dan dipahami, karena dapat mengarahkan asesmen dari tujuan pembelajaran atau rencana pembelajaran di sekolah yang tersusun rapi dengan baik, terprogram, dan itu yang bagi daerah-daerah yang memang mengetahui aplikasi teknologi ini dengan baik, dan kemudian juga didukung dengan sarana internet atau wifi atau jaringan yang bagus, karena hanya di ibu kota Bulukumba ini yang normal jaringan internet yang bagus, sementara banyak sekolah-sekolah yang berada di wilayah pedesaan itu belum maksimal atau belum berkualitas dari jaringan internet yang didapatkan, sehingga itu yang menjadi kendala berat, Mbak Pio. Untuk closing statement kita, rekan Samba, seperti apa kemudian usulan atau juga mungkin saran dari guru-guru mungkin agar kedepannya bantuan yang diberikan ini lebih disesuaikan dengan kondisi daerah? Seperti apa yang mereka sampaikan? Ya, sejumlah guru menyampaikan bahwa selain dari peralatan tersebut, memang soal jaringan yang sangat menentukan sekali jika dengan menggunakan aplikasi seperti Chromebook itu, karena bagaimanapun peralatan yang dimiliki, jika sistem jaringan yang tidak memadai, maka itu yang menjadi penghambat yang utama. Ataukah dengan menggunakan sistem aplikasi yang mudah dipahami oleh baik para guru maupun para siswa-siswa, karena ini peralatannya ini adalah bukan ini sekolah dasar ya, untuk ketersediaan untuk sekolah dasar seperti SD dan SMP, jadi belum terlalu mengetahui dengan aplikasi yang ada di dalam Chromebook itu, sehingga mengharapkan agar lebih bisa dipahami atau bisa lebih bisa dimengerti
cara pemanfaatannya, Mbak Vio. Terima kasih rekan Samba atas informasinya di sore hari ini. Semoga aspirasi dari perwakilan atau juga sejumlah guru yang telah disampaikan kepada rekan Samba dan juga kami tampilkan pada sore hari ini bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah terkait. Selamat kembali bertugas rekan Samba. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Kombinasi buka nasional biasanya tak kombinasi Pak. Ada mana jadi? Dia Pak. Telepon nggak? Ya, terus Dia langsung minta koneksi. ke pusat itu. WiFi dulu. Oh, wifi. Jadi dia itu langsung minta koneksi ke WiFi. Terus. Begitu dia temukan WiFi, tinggal dia minta dikasih connect. Toh? Nah, kayak begini. Toh? Nah, Ya, kalau tidak ada wifi? nggak bisa. Kalau tidak ada wifi, tidak bisa. Nggak bisa. Nah, toh? Nah. Jadi Siap belum? Siap, Pak. Udah masuk ini. Kertas itu ada banyak kertasnya. Mau dibuka dari dalam. Ini terlalu over kita pakai ininya. Sudah banyak cetak tanah. Kalau bukan sebentar besok. Karena bilang yang bang tadi besok Pak. Nggak bisa gini. Empat. Bukakan gitu Pak. 150 Pak biasa begitu. Terus jaringannya ini. Dan konek kita belum lanjut. memang begitu. Baik, Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.